Darussalam Channel menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربه وسلامه على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Alhamdulillah kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Babu Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh para pendengar radio Darussalam. Ini baru pertama kalinya saya menyapa teman-teman sekalian yang mendengarkan di radio Darussalam, karena baru sadar ya, ternyata sampai ke mana-mana suara saya ini. Kemarin Masya Allah ada beberapa saudara-saudari kita merasakan betapa bermanfaatnya radio ini, ya, sampai disetel di masjid, di loudspeaker sampai terdengar di sekitaran masjid tersebut. Dan Masya Allah banyak yang mendapatkan kebaikan dari kajian-kajian yang disampaikan. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kepada kita semua hidayah Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ucapkan sebagaimana penghuni syurga mengucapkan kalimat yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-A'raf 43, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tidak pernah bosan-bosannya senantiasa mempelajari sunnah-sunnah beliau, mempelajari ajaran beliau, mempelajari agama beliau yang beliau ajarkan kepada kita semua. Ini semua adalah salah satu bukti nyata kita betul-betul mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan apa yang telah kita korbankan, yang telah kita usahakan untuk mempelajari sunnah-sunnah beliau, agama beliau, menyebabkan kita bisa berjumpa dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi, surganya para nabi dan para rasul, walaupun ilmu dan amalan kita tak sebanding dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Babu Salam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik pada kita semua untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia ini. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema apa? Bukti keimanan. Bukti keimanan. Bukti keimanan. Langsung saja ya, tanpa basa-basi kita langsung bahas tema bukti keimanan ini. Tema bukti keimanan ini itu ada beberapa sesi, banyak ya, intinya poin-poinnya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, dan begitu banyaknya juga dijelaskan oleh para sahabat, para ulama secara keseluruhan. Ada pembahasan khusus ternyata, ada penjelasan khusus tentang bukti-bukti keimanan seseorang, bukti-bukti keimanan seseorang. Karena kita tidak mau menjadi orang yang munafik, ya kan? Karena lawan dari judul kita ini ya munafik. Kalau kita tidak memiliki bukti-bukti nyata kalau kita ini termasuk orang yang beriman, ya berarti kan munafik. Sehingga kita nggak mau. Dan pernah kita bahas sekilas tentang bahayanya penyakit nifak, kemunafikan ini luar biasa sekali di dunia maupun di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Nisa, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan pada hari kiamat orang-orang munafik itu bersamaan dengan orang-orang kafir, sama kedudukannya, bahkan lebih dalam siksaannya, nerakanya, posisi nerakanya
daripada orang-orang kafir secara umum, munafik itu. Karena musuh yang tidak terlihat, musuh yang tidak terlihat. Dan kita nggak mau salah satu dari orang-orang yang dikatakan musuh yang tidak terlihat, terlihatnya seorang muslim yang taat, muslimah yang taat, naudzubillahi, ternyata di dalamnya menyimpan kekufuran, kemunafikan. Jadi satu yang ingin kita, atau alasan, motivasi dari tema ini kita angkat adalah kita nggak mau jadi orang yang munafik. Itu satu. Ada lagi mungkin yang bisa menambahkan tujuan kita mengangkat ini, kan saya yang ngangkat tema ini ya, tapi mungkin dari teman-teman, dari bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian bisa ngasih satu faedah lah dari judul ini, apa kira-kira manfaatnya kita angkat. Jadi bukti-bukti keimanan, kita akan mempelajari seperti apa sih idealnya, nyatanya seorang mukmin itu dikatakan mukmin. Tadi sudah saya katakan, itu berusaha untuk jauh dari sifat-sifat kemunafikan. Yang kedua, mungkin ada yang bisa nambahin? Apa yo? Faedahnya ada juga ya yang berhubungan dengan materi-materi sebelumnya. Saya kasih kode surat An-Nisa 69 itu. Ayo. Ayo. Orang-orang yang bertakwa, ya bisa juga, itu bagus. Ya, salah satu ciri orang-orang bertakwa, walladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya kan? Hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu petunjuk orang-orang yang untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minun bil ghaibi, yang mengimani sesuatu yang gaib. Apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, intinya mencapai derajat ketakwaan. Betul, bagus. Terima kasih Ibu ya. Ada lagi? Saya kasih sinyal tadi sudah isyarat surat An-Nisa 69 itu yang pernah kita bahas. Hidayah. Ya benar sih, tapi nggak spesifik dari manfaat tema ini. Nah, mantap. Mas, itu yang ingin saya tekankan. Syukran, masya Allah, barakallahu fiik. Di dalam surat An-Nisa itu kan ada dua syarat seorang akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama orang-orang yang terhebat dari umat ini. Sepanjang sejarah dari seluruh penciptaan manusia dan jin, itu ada orang-orang yang terhebat, termulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Minan nabiyyin, dari golongan para nabi, jelas tidak diragukan lagi. Wasiddiqin. Nah, nomor 2 ini, karena kita nggak mungkin jadi seorang nabi, iya kan? Kita bukan nabi terbatas. Ya, kita nggak, maksudnya kita kepingin memiliki sifat-sifat yang maksimal untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kan gitu ya? Terkhusus di dalam surat An-Nisa 69 ini kan ada 4 karakter tuh. Nabi, siddiq, syuhada, solihin. Yang bisa kita lakukan hanya 3 tadi. Nabi nggak bisa. Nabi sudah ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad SAW itu penutup dari para nabi dan para rasul, selesai. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita nggak ada kesempatan untuk mendapatkan kedudukan seorang nabi dan rasul, mustahil. Justru tanda kekufuran malah ya kalau kita ngaku sebagai nabi, naudzubillah. Yang bisa kita lakukan adalah untuk mencapai golongan yang kedua, siddiqin, syuhada. Kalau syuhada ini maknanya umum basi ya, tidak mesti ketika peperangan. Solihin. Nah, kira-kira lah saya tanya ya, ini kan urutan. Ini kan urutan Nabi, Siddiq, kemudian syuhada, solihin. Kira-kira urutan ini tanpa ada faedah atau acak? Masih Allah ngacak dari penyebutan 4 golongan manusia termulia tadi? Pasti ada maksud, ada faedahnya. Termulia jelas nomor 1 para nabi, iya kan? Itu jelas. Jadi urutan yang Allah sebutkan, Siddiq, Nabi, sini Pak, sini lihat depan sini Pak. Silakan.
Langsung aja Pak. Siddiq. Dan Siddiq itu kedudukan setelah Nabi. Siddiq itu kedudukan setelah Nabi. Menunjukkan bahwasanya status gelar Siddiq itu adalah kedudukan yang termulia setelah syuhada. Otomatis syuhada itu adalah amaliyah yang paling tinggi. Wa dzirwatu sanamihil jihad, kata Rasulullah SAW. Amalan soleh seorang muslim itu adalah puncak-puncaknya adalah jihad. Dan sudah pernah kita sebutkan jihad. Tidak ada satupun yang dia tidak korbankan ketika jihad itu dikorbankan semua. Wassolihin, orang-orang soleh intinya secara umum, kata Imam Katsir, secara umum. Soleh itu ya maksudnya adalah ya akhlak kepada Allah, akhlak kepada hamba-hamba, kepada hamba-hamba Allah SWT. Intinya urutan ini urutan prioritas. Bukan urutan prioritas. Urutan apa istilahnya ya? Urutan apa istilah prioritas? Bukan istilah prioritas. Urutan yang menunjukkan nomor satu tingkatan ya. Tingkatan tertinggi. Nabi, Siddiq, syuhada, soleh. Karena pertama kita nggak mungkin mencapainya Siddiq. Nah, Siddiq ini siapa? Inilah kajian kita. Jadi ketika seorang betul-betul mendapatkan titel atau gelar Siddiq, maka insya Allah akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama mereka orang yang mulia. Surga tertinggi akan diraih oleh Siddiq. Makanya manusia yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Titelnya Siddiq. Kenapa disebut oleh Rasulullah SAW yang memberikan titel gelar Siddiq? Bukan S1, S2, S3, enggak. Siddiq, As-Siddiq. Kenapa As-Siddiq? Karena pertama kali dari laki-laki manusia ya, sebelum jin dan seluruh manusia yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi SAW betul-betul sedih, betul-betul banyak orang-orang yang melawan, menentang dakwah beliau, datanglah seorang manusia yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul, setelah Nabi Muhammad SAW, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pertama kali seorang laki-laki yang beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, digelari As-Siddiq. Paham ya? Itu kenapa alasannya. Yaitu orang yang pertama kali membenarkan. Siddiq itu kan artinya membenarkan. Secara bahasa artinya Siddiq membenarkan. Jadi kesimpulannya, manfaat yang kedua dari tema yang akan kita angkat, insya Allah ketika kita membahas tematik di awal bulan, akan kita jelaskan secara urutan poin-poinnya, ada banyak ya. Itu yang kedua ya, bahwasanya mendapatkan kesempatan untuk masuk surga tertinggi. Apalagi ada yang bisa nambahin? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Tidak ada? Tidak ada? Yang ketiga banyak sebenarnya. Yang ketiga sehingga kita tahu tingkatan-tingkatan kaum mukminin. Ya, al-mu'minuna yatafawatuna. Kaum mukminin itu bertingkat-tingkat kedudukannya. Maka ketika kita mempelajari setiap sifat, setiap karakter, ya, yang menunjukkan ini adalah salah satu dari karakter orang-orang yang beriman, maka setiap dia mengetahui sifat-sifat orang beriman, akan setiap kalinya apa? Dia naik derajat. Naik derajat. Karena kaum mukmin itu berbeda-beda tingkatannya, keimanannya berbeda-beda. Ketika kita tahu sifat 1, sifat 2, sifat 3, sifat 4 dan seterusnya, maka semakin banyak dia mempelajari tentang sifat-sifat orang beriman yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, Rasulullah SAW dan para sahabat seluruh para ulama, maka semakin banyak dia mengkaji tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman, maka semakin naik derajatnya. Derajat sebagai seorang mukminin dan banyak yang lainnya. Baik, gitu ya. Seperti itu 3 mungkin yang bisa kita sampaikan, sebelum banyak banget. Baik. Sudah, kita mulai. Poin yang pertama sekarang. Poin yang pertama dari tema bahwasanya yang kita angkat pada kesempatan ini adalah bukti keimanan. Bukti keimanan. Judulnya bukti keimanan. 1, jadi 1 ini untuk pertemuan ini. 2 berarti insya Allah
bulan depan. Yaitu, kasih judul lagi berarti ya. Apa itu? Antara keimanan dan sedekah. Sekarang sedekah. Poin yang pertama sekarang kita tarik makna sedekah yang memiliki hubungan korelasi yang kuat dengan keimanan. Dengan keimanan. Sedekah, iman. Iman, sedekah. Jadi judul khususnya mungkin ya, kalau judul umumnya bukti keimanan. Judul khusus apa? Antara sedekah dan keimanan. Korelasi antara iman dan sedekah. Secara bahasa, sedekah itu adalah jadi gak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan suatu amalan tertentu kecuali memiliki makna-makna yang memiliki faedah. Makna-makna yang memiliki faedah, makna-makna yang memiliki hikmah. Contohnya sedekah, apalagi sholat. Nah, sholat ini apa? Doa. Sholat itu secara bahasa adalah doa. Sholawatan itu sama juga, doa juga artinya. Nah, sholat yang kita lakukan 5 waktunya itu secara bahasa artinya doa, berarti dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum sampai salam, isinya semuanya doa. Isinya semua doa. Baik perbuatan ataupun perkataan. Bentuk-bentuk pengharapan dari doa ketika sholat. Nah, sedekah itu secara bahasa artinya adalah pembenaran. Pembenaran. Misalkan ketika seorang menyatakan suatu perkataan yang memang asli, tidak ditambahin atau tidak dikurangi, ya, betul-betul dia menyatakan sesuatu yang memang realita yang ada, yang dia rasakan, yang dia lihat, kemudian kita katakan kepada orang tersebut, sodakta, kamu telah benar. Sodakta. Ketika baca Al-Quran, apa terakhir ketika baca Al-Quran? Sodaqallahul azim. Maksudnya apa sodaqallahul azim? Yaitu maha benar. Iya kan? Apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran ini, sodaqah. Berarti secara bahasa as-sodaqah atau sodaqah yasduku artinya pembenaran. Terus apa sih korelasi antara makna bahasa sedekah yang kita artikan duit kita keluarkan, tenaga kita, bukan duit doang ya, tenaga, pikiran, semua yang bisa kita korbankan itu juga dikatakan sedekah. Itu yang dimaksud sedekah secara khusus, secara syar'inya, secara istilah sedekahnya. Ada korelasi dengan makna bahasa yang tadi kita terjemahkan secara bahasa, sedekah itu adalah pembenaran. Paham? Yaitu ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata as-siddiqin, minan nabiyyin was-siddiqin. Allah gunakan kata was-siddiqin, yaitu orang-orang yang membenarkan. Tapi ayat ini khusus untuk memaknai secara istilah makna sedekah, yaitu pembenaran. Pembenaran. Nanti kita sebutkan satu ayat yang tegas betul. Allah hubungkan antara kalimat sedekah yang kita maknai adalah pengorbanan seseorang kepada Allah SWT, harta, tenaga, pikiran, semua yang dia keluarkan untuk Allah, berjuang di jalan Allah untuk orang-orang yang membutuhkan, yang setelahnya Allah saksikan merekalah orang-orang yang benar keimanannya. Nanti kita sebutkan ayat khususnya. Jadi poin yang pertama ini antara sedekah dan keimanan. Berarti makna bahasa as-shadaqah artinya pembenaran itu memiliki hubungan yang kuat, korelasi yang kuat dengan makna sedekah secara syar'i, secara istilah yang kita pahami adalah seorang mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan agama Allah dan kepentingan umum. Sedekah duit, sedekah ini, sedekah itu. Itu ada hubungannya, ada korelasinya.
Ada hubungannya dan korelasinya. Jadi sifat yang pertama ini adalah seorang, kesimpulannya, seorang yang gemar bersedekah, dermawan istilahnya, apapun yang dia miliki dia korbankan untuk kepentingan agama Allah dan kaum muslimin secara khusus dan seluruh manusia secara umum, maka dia telah membuktikan jikalau dia betul-betul orang yang beriman. Itu maksudnya. Bukti sedekah itu bukti nyata kalau dia beriman. Bukti nyata kalau dia betul-betul beriman. Kita sebutkan ayat-ayatnya, baru nanti kita sebutkan alasannya kenapa kok dikatakan orang-orang yang sedekah itu menunjukkan betulnya, aslinya dia orang beriman, bukan orang munafik. Banyak banget pokoknya. Kita ayat dulu baru hadis. Bisa 2 pertemuan ini. Ayat dulu ya. Surat Al-Hadid ayat 18. Surat Al-Hadid ayat 18 dan 17. 18 dan 19. Surat Al-Hadid yang 18 itu, ayat 18 itu berbicara tentang sedekah. Yang ke-19 itu berbicara tentang keimanan yang benar. Paham? Baik, kita bacakan. Allah Subhanahu wa taala katakan innal musaddiqina wal musaddiqati. Sesungguhnya itu artinya benar-benar orang-orang yang bersedekah dari laki-laki ataupun perempuan. Saya ulangi lagi kalimatnya, sodako, ada sod, ada dal, ada kof. Urutannya sod, dal, kof. Kalau mim sama ya dan nun itu tambahan saja, pelengkap saja kalau dalam bahasa Arab itu. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang mensedekahkan hartanya itu hakikatnya mereka itu wa aqradullaha qardan hasana. Pada hakikatnya mereka telah memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Bukan maksudnya Allah butuh terus Allah pinjam, bukan itu maksudnya. Dan orang yang sedekah itu bukan maksudnya adalah dia meminjamkan uangnya kepada Allah terus Allah utang, itu bukan. Bukan itu. Bahasa saya adalah wa aqradullah, memang secara bahasa artinya hutang. Tapi Allah Maha suci dari kebutuhan Allah kepada makhluk-makhluknya. Justru sebaliknya, makhluk itu yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menggunakan bahasa ini? Menunjukkan apa? Kalau orang ngutangi ke orang lain, saya punya uang, saya pinjemin ke orang lain. Nah, yang saya pinjemin tadi itu kan masih tetap uang saya. Narok doang, nitip doang, dipakai sama yang minjem. Nanti balikin tanpa ada tambahan ya, tambahan riba. Besok ya, atau lusa ya, atau sebulan ya, 2 bulan ya. Tapi kan tetap itu uang saya, hak saya. Sampai pun ketika dia meninggal dunia, saya berhak menagih ke keluarganya. Paham? Maksudnya apa? Kata para ulama tafsir, orang yang sedekah itu bukan maksudnya ngebuang duitnya. Logikanya ngebuang kan? Dia keluarkan duit 10.000 yang aslinya dia pakai untuk makan hari itu, dia sedekahkan ke orang lain yang lebih butuh daripada dia. Hakikatnya logikanya bukan dia buangin gitu aja. Maksudnya kan 10.000 tadi dia nggak rasain kan nikmat 10.000 tadi. Yang nikmati siapa? Orang yang dapat sedekah tadi. Bukan maksudnya itu dibuang gitu saja kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa. Maksudnya adalah dia itu nitip naro, dia nanti dapat besok. Itu maksudnya. Hutang di sini itu maksudnya. Bukan hutang Allah butuh, sini pinjam ke saya, aku butuh ke kalian, utangin saya. Bukan itu maksud Allah SWT. Jadi orang yang sedekah itu pada hakikatnya invest, naro, dikasihkan ke anak yatim, orang yang butuh, nah ambillah, nikmatilah.
pada hakikatnya bukan ngebuang begitu saja dalam artian yang mensedekahkan nggak dapat manfaat sama sekali. Secara logika iya. Paham? Dia taruh saja itu, nanti dia dapatkan kapan? Bukan minta balik dari orang yang diberikan, bukan. Dia tuh setelah menitipkan uang yang dia sedekahkan ke orang lain, pada dasarnya dia titipkan ke Allah Subhanahu wa taala yang akan nanti Allah balikkan. Gitu. Paham? Jangan dipahami qardon di sini utang piutang seperti antara kita, enggak. Logikanya coba paham. Jadi faedahnya Allah menggunakan kata utang ini bukan maksudnya Allah butuh, kemudian kita ngutangi Allah, enggak. Demi Allah tidak. Maksudnya Allah dari perumpamaan manusia. Maksud faedahnya adalah kita ini kalau sedekah jangan dipikirin ini uang kita hilang. 1 miliar, 2 miliar disedekahkan ke pondok, dia buat ini, buat masjid. Jangan dipikirkan hilang. Iya hilang memang logikanya. Kan gak dia nikmati, yang nikmati orang lain. Betul? Iya, sepakat. Tapi hakikatnya ketika dia mati besok, dia dibalikin. Dikembalikan sedekah yang dia telah pinjamkan ke Allah, Allah balikkan berlipat-lipat. Makanya setelahnya apa kata Allah? Perhatikan. Yudha'afu lahum walahum ajrun karim. Masya Allah. Tafsiran utangnya Allah di sini Allah jelaskan di akhir ayat ini. Apa? Kan kalau orang yang nggak pernah belajar tentang tafsir Al-Quran, tentang kaidah-kaidah dalam penafsiran Al-Quran, dia akan katakan ya Allah utang, berarti Allah butuh sama gitu ya. Kalau mau cari-cari kejelekannya, sebenarnya bukan jelek karena pemahaman dia sendiri jelek. Kalau dia mau belajar bahwasanya tafsirannya satu ayat ini bisa jadi sesudahnya atau sebelumnya. Nah, tafsiran utang di sini maksudnya pahala yang akan kita dapatkan. Kok bisa seperti itu? Ya Allah sendiri mengatakan setelahnya. Perhatikan, yudha'afu, Allah lipat gandakan yang dia pinjamkan ke Allah. Allah lipat gandakan. Saya ulang lagi, yudha'afu. Berapa kali lipat? Nggak tahu. Banyak banget, nggak bisa kehitung. 10.000 bisa jadi triliunan. Bisa lebih daripada itu. Bisa lebih daripada alam semesta ini. Cuma 10.000. Iya kan? Jadi nominal itu jangan pesimis ketika seorang miskin cuma bisa 10.000, orang kaya 1 miliar. Nah, bisa jadi 10.000 ini lebih besar pahalanya daripada orang yang mensedekahkan harta 1 miliar. Dengan banyak penghalang-penghalang diterimanya, mungkin dia gak ikhlas, mungkin dia ini dan seterusnya. Ada riaknya di situ, tapi 10.000 betul ikhlas. Ditambah lagi dia betul-betul butuh 10.000 ini, tapi dia kedepankan orang lain. Pahalanya lebih besar 10.000 ini, yang sedekah 10.000 ini daripada orang yang 1 miliar yang dia sedekahkan ke orang lain. Bisa jadi itu. Allah lipat gandakan kepada mereka yang telah memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Pinjaman baik di sini masih ikhlas ya. Qardon hasanan. Allah balikkan dengan lipatan-lipatan yang banyak, walahum ajrun karim, dan bagi mereka pahala yang banyak. Duit yang kita sedekahkan 10.000 hari ini itu akan dilipat gandakan berlipat-lipat, gak terhitung. Bukan hanya itu saja, jadi bisa jadi Allah balikkan lagi besok pada hari kiamat di surga. Allah balikkan dengan lipatan yang gak tahu Allah Ta'ala, berlipat-lipat tergantung keikhlasan kita. Ditambah lagi Allah kasih plus. Apa plusnya? Walahum ajrun karim, dan baginya pahala karim. Pahala karim. Karim itu artinya mulia. Di dalam bahasa Arab, kalau kita belajar bahasa Arab, pola kalimat ini yang Allah katakan dari kalimat karim ini namanya sighah mubalaghah. Apa itu sighah mubalaghah? Yaitu kalimat hiperbola. Apa kalimat hiperbola? Buka dulu kamusnya apa hiperbola itu. Nah, sesuatu yang absolut, sesuatu yang lebih dan lebih itu, paham ya? Nah itu absolut. Mubalaghah itu maksudnya absolut terus. Maksudnya pahala berapa pahalanya? Ya nggak tahu. Terus banyak. Karim terlalu banyak. Itu
disebut dengan sighah mubalaghah atau hiperbola. Pahalanya betul-betul berlebihan, berlebih-lebih istilahnya itu. Sudah, ini kita nggak terlalu panjang lebar nih. Faedahnya Masya Allah ayat ini masuk ke 19. Allah berbicara tentang apa tadi jelas? Sedekah. Tayyib, sedekah. Bukan hanya duit ya, tenaga, pikiran, semuanya. Walladzina amanu billahi wa rusulihi, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dihubungkan antara sedekah dan keimanan. Iya kan? Betul tidak? Dihubungkan sedekahnya dia ini kalau ikhlas kepada iman. Iman kepada Allah, iman kepada para Rasul Allah. Bukan cuma hanya Nabi Muhammad SAW saja, tapi seluruh para Rasul. Ulaika humus siddiqun, dan merekalah orang-orang yang benar keimanannya. Betul tidak? Siddiqin, yang betul-betul benar keimanannya. Tuh, tegas atau tidak? Jelas. Jadi karakter orang yang beriman di ayat ke-18. Gemar sedekah, dermawan. Dan merekalah, Allah deklarasikan sendiri, dan merekalah orang-orang yang betul-betul apa? Benar, siddiqun, benar-benar keimanannya. Wasyuhada, urutannya sama dengan surat An-Nisa 69. Ya. Wasyuhada'u, dan orang-orang yang mati syahid inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, lahum, mereka mendapatkan ajruhum, pahala, wa nuruhum, cahaya. Cahaya di sini maksudnya pada hari kiamat itu, sebelum masuk sirat itu nanti ada apa, pernah saya sampaikan, masa-masa zulma. Zulma. Apa itu zulma? Kegelapan. Jadi seseorang dipaksa untuk berangkat ke neraka, dipaksa untuk berangkat ke sirat, dipaksa untuk berangkat ke surga dengan kondisi gelap gulita. Kira-kira gimana lah? Gimana? Rumah kita di kamar, tutup semua celah-celah cahaya masuk dari luar, kemudian matiin lampu. Kita nggak buta. Apalagi yang buta, sama aja buta itu. Buta, ngeri kan? Nah, kemana dia? Bingung, ketakutan, khawatir, takut nginjek ini, nginjek itu, takut jatuh di mana dan seterusnya. Nggak tahu jalan-jalan yang bagus di mana, jalan yang jelek yang mana. Tiba-tiba langsung masuk ke jurang, ke lubang buaya, kan gitu ya. Karena nggak bisa lihat, gelap, ngeri kan? Maka ketika seorang tidak bisa melihat kemana-mana karena gelap gulita, nggak ada penerangan, maka butuh yang namanya cahaya. Cahaya itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya kepada orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman saja, tidak selain mereka. Bahkan orang-orang munafik, mereka kepingin nimbrung cahayanya orang-orang beriman. Dan diusir oleh beriman, cari dewe cahaya kalian itu. Di surat Al-Hadid juga sebelumnya. Nah, Allah berikan cahaya agar bisa aman lewat sirat. Cahaya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, dan mereka orang-orang yang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabul jahim. Nah, ini singkatnya surat Al-Hadid. Tegas atau tidak korelasi antara sedekahnya seseorang dengan keimanannya. Rasulullah SAW juga menegaskan di hadis yang begitu banyaknya riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, ada dua riwayat, Imam At-Tirmidzi ada dua riwayat, An-Nasa'i, Ibnu Majah dua riwayat, dan Ad-Darimi. Ada berapa riwayat tadi? Lebih dari 10. Perhatikan di sini. Panjang hadisnya, saya potong saja.
Karena kalau saya baca semua akan menjelaskan banyak poin lagi. Dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari. Abu Malik Al-Asy'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Panjang, saya potong sampai di kalimat Rasulullah SAW mengatakan, was-sholatu nurun. Salat itu cahaya. Sebelumnya panjang ya. Setelahnya was-shadaqatu burhanun. Was-shadaqatu burhanun. Dan sedekah itu burhan. Ada yang nama burhan? Pernah dengar? Apa itu burhan? Arti burhan? Bukti. Bukti, burhan. Bukti. Sedekah itu bukti. Nah, kata Nabi SAW, sedekah itu bukti. Seluruh ketika saya buka penjelasan para ulama tentang kalimat hadis ini, semuanya sepakat menyatakan. Contoh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, Abdurrahman Mubarakfuri dalam tafsir hadis At-Tirmidzi, tafsir hadis Imam Muslim, Al-Imam Nawawi tadi. Mereka mengatakan yafza'u ilaiha kama yafza'u ilal barahin ka'anna al-'abda idza su'ila yaumal qiyamah an masrifi malihi kanat sadaqatihi barahin. Kata Imam An-Nawawi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Tahu, pernah dengar Imam Nawawi? Apa kata beliau? Semua manusia, semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala membutuhkan banget bukti-bukti kalau dia ini betul-betul orang mukmin. Besok kita itu membutuhkan bukti kalau kita ini gerombolan orang mukmin atau bukan, gerombolan Nabi Muhammad SAW atau bukan. Harus ada tiketnya istilahnya. Bukti tiket kalau kita ini termasuk orang beriman. Apa itu kata Imam Nawawi? Karena hadis ini mengatakan sedekah yang kita maksudkan adalah duit dan seterusnya, itu adalah bukti keimanan. Bukti keimanan, kata Imam Nawawi, semua hamba-hamba Allah pada hari kiamat akan ditanya tentang bukti keimanannya dan hartanya. Dan hartanya akan ditanya, semua hartanya. Dikemanakan hartanya? Dikemanakan harta-hartanya? Maka ketika dia gunakan hartanya untuk dia sedekahkan, ini contoh harta ya, karena sedekah bukan hanya mana harta saja, semuanya. Maka dikatakan tasaddaqtu bihi, aku sedekahkan harta itu. Aku sedekahkan. Wa qila makna sadaqah hujjatun ala imani fa'ilha fa innal munafiqi yamtani'u minha likaunihi la ya'taqidu faman tasaddaqa istadalla bi sadaqati ala sidqi imanihi. Karena sedekah itu sedekah orang yang bersedekah itu bukti nyata kalau yang mensedekahkan hartanya dulu di dunia ini betul-betul termasuk orang beriman. Karena orang munafik gak bisa sedekah, gak mau sedekah, kalaupun sedekah riya. Nanti kita sebutkan ayatnya orang munafik gak mau sedekah. Maka ketika seorang berhasil mensedekahkan hartanya, itulah bukti keimanan. Kita lanjutkan lagi sudah Isya ya. Kita cukupkan, kita lanjut lagi habis salat insyaallah ya. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'du. Langsung saja kita lanjutkan. Di dalam riwayat An-Nasa'i, itu lafadznya berbeda, zakat malah. Sama dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari. Beberapa riwayat, ada sekitar 6 riwayat itu lafadznya sedekah. Was-shadaqatu burhan. Kalau riwayat An-Nasa'i hadis sahih itu bukan sedekah lafadznya. Waz-zakatu burhanun. Zakat.
Faedahnya gini. Sedekah itu maknanya umum. Apa saja bentuk sedekah. Duit, tenaga, pikiran. Intinya semua yang dia miliki yang dia korbankan untuk kepentingan kaum muslimin, kepentingan agama Allah dan seluruh banyak orang. Seluruh orang. Itu masuk kategori sedekah. Datang hadis riwayat Imam An-Nasa'i mengkhususkan keumuman makna sedekah zakat. Zakat itu ya paham kita, zakat yaitu tiap tahun. Zakat fitrinya atau malnya. Malnya ada 5 jenis. Itu juga termasuk. Ya. Jadi kenapa saya angkat judul bukti keimanan itu berangkat dari ini awalnya. Judul yang saya katakan yang kita angkat pada kesempatan kali adalah bukti keimanan itu awal mulanya dari hadis ini. Sedekah itu bukti keimanan. Ya sedekahnya saya hapus biar terlihat umum. Bukti keimanan salah satunya adalah seorang yang gemar bersedekah. Ya, paham ya? Itu. Terakhir ayat. Sebenarnya banyak banget ya. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang hubungan antara iman dan sedekah, sedekah dan iman. Kita bacakan ayat lawannya. Tadi kan sudah saya janjikan orang munafik itu medit pelit. Medit pelit. Jadi pelajaran khusus sendiri jadi dermawan ya lawannya pelit. Bahasa yang paling parah dalam bahasa kita apa? Medit ya. Medit. Getabasa apalagi, cemekean apalagi. Ya? Kikir bahasa Indonesia. Palembangnya. Hah? Kera ya? Oh baru tahu. Kera, iya. Kera nian, oh ya kera betul. Kera nian, apa ya betul Pak ya? Parah yang mana lah? Kera, getabasa, medit, apa saya? Getabasa. Getah, oh ya kalau getah kan umumnya kering ya. Ini bahasa. Nah, lawan dari pembahasan kita dari awal tadi itu adalah sedekah itu bukti keimanan, berarti lawannya kalau pelit, medit itu kebalikannya, berarti tanda kekufuran, tanda kemunafikan. Kan gitu. Surat At-Taubah ayat 67. Surat At-Taubah. Ini ada buktinya semua dalil Al-Qur'an. Surat At-Taubah ayat 67. Ketemu? Saya tunggu sebentar. At-Taubah 67. Biar lebih mantap sambil dengar sambil lihat langsung ayat Al-Qur'annya. Ketemu? Sudah? Allah Subhanahu wa taala katakan al-munafiquna wal munafiqatu, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, ba'dhuhum min ba'd, sebagian mereka sama dengan sebagian yang lainnya. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi. Mereka itu memerintahkan kepada yang mungkar. Kalau beriman enggak kan? Memerintahkan yang ma'ruf. Dibalik sama mereka memerintahkan bahu-membahu untuk melakukan yang mungkar-mungkar dan melarang, kalau mukmin melarang dari sesuatu yang mungkar. Tapi kalau orang munafik melarang dari sesuatu yang ma'ruf. Yang baik-baik itu jangan dilakuin. Akhir kalimat ini sifat yang ketiga berarti mereka suka memerintahin yang mungkar-mungkar, ngelarang yang ma'ruf-ma'ruf, yang baik-baik, wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka membelenggu tangan-tangan mereka. Membelenggu tangan-tangan mereka. Yakbid itu inilah. Nah, yakbid. Sesuatu yang ada di tangan saya itu enggak saya mau lepaskan. Itu menurut orang Arab pelit. Menggenggam ya. Nah, isi di dalam tangan saya enggak mau lepas. Nah, itu medit tadi. Ciri siapa ini? Munafik. Mereka pelit. Mereka pelit sehingga mereka dikatakan munafik gara-gara pelit-pelit tadi. Salah satu sifat orang munafik adalah pelit. Lawan dari orang-orang beriman yang mereka gemar bersedekah. Terakhir, sebenarnya panjang banget terakhir karena kita nggak fokus ke materi ini, pembahasan khusus lah. Terakhir, yaitu apa sih
Kenapa kok dihubungkan alasan lah ya? Apa alasan antara korelasi hubungan antara keimanan dan sedekah dan keimanan? Apa sih alasannya? Ya, apa sih alasan yang krusial istilahnya, yang paling mendasar, di mana hubungan yang sangat kuat antara iman dan sedekah, pelit dan kemunafikan? Satu alasannya. Apa itu? Orang yang sedekah, yaitu orang yang beriman, dia tahu betul setelah kematian itu ada kehidupan. Saya ulangi lagi. Orang beriman, kenapa dikatakan beriman? Karena dia yakin. Yakin apa? Kehidupan setelah kematian. Dia meyakini kalau mati ada hidup lagi, ada alam lagi, fase lagi. Bukan sekarang saja hidup itu. Nah, dan itu hanya diyakini oleh orang beriman. Orang-orang munafik tidak. Hidup itu cuma di dunia. Mati ya mati, selesai. Tidak ada lagi alam, fase kehidupan, tidak ada lagi. Mati ya mati, lebur. Sebagaimana sebelum di dunia. Kita sebelum di dunia kan nggak ada. Sebelum lahir, itu kan kita nggak ada kan ya. Ketika mati nggak ada lagi. Itu pahamnya mereka. Maksudnya apa? Mereka mengingkari semua yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya SAW tentang alam itu, alam kubur, alam barzah, alam akhirat, neraka, surga. Mereka nggak yakin. Sehingga untuk apa disedekahkan? Karena merugikan buat mereka. Paham? Orang yang beriman tidak. Mereka pinjamkan ke Allah yang mereka akan dapat memanennya, mereka akan dapat ganjarannya setelah kematian. Kalau memang kematian itu, memang betul-betul mereka meyakini kematian itu ada dan nyata, dan alam tersebut betul-betul ada dan nyata. Sehingga mereka mau mengeluarkan harta mereka yang akan mereka rasakan setelah mati nanti. Mereka tidak mengira, orang-orang beriman tidak meyakini bahwa kalau sudah mati hilang. Tidak. Mereka justru mengatakan kehidupan yang hakiki justru kematian. Kematian itulah kehidupan hakiki. Kenapa? Karena hidup di dunia sebentar. Kematian berjuta-juta tahun. Nenek moyang kita sampai sekarang masih di alam kubur. Dan gak mungkin sesuatu yang ada kemudian gak ada lagi, itu gak mungkin. Sesuatu yang ada kemudian gak ada lagi, gak mungkin. Sekarang ada, besok gak ada, gak mungkin. Kecuali sekarang gak ada, besok gak ada, mungkin bisa jadi. Tapi sesuatu yang ada sekarang, yaitu kenikmatan atau adab, itu pasti ada nanti, nyata setelah kehidupan dunia ini. Sehingga membuktikan bahwasanya mereka betul-betul yakin ya kehidupan itu, maka mereka keluarkan sedekah mereka ini untuk mereka rasakan manfaatnya besok pada hari kiamat. Itulah maksud dari korelasi hubungan antara iman dan sedekah. Itu poinnya, titiknya di situ permasalahannya. Paham? Sehingga mereka tidak memandang dunia ini segala-galanya. Mereka tidak memandang dunia ini segala-galanya. Kalau orang munafik, orang kafir apa? Tidak. Sebaliknya, meyakini dunia ini segala-galanya. Apa ayatnya? Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah orang pengumbar fitnah. Alladzi jama'a malau wa addada, yang suka ngumpulin duit dan dihitung-hitung. Apa maksud dihitung-hitung ini? Jangan sampai ya duit saya ini hilang tanpa saya nikmatin, itu maksudnya. Kalau ngitung cuman hanya sekedar ngitung jumlah, enggak masalah. Wa addada itu maksudnya duit ini jangan sampai hilang ya tanpa saya rasakan. Ya itu maksudnya. Yaitu pelit. Kenapa mereka pelit? Yahsabu anna malahu akhlada. Mereka mengira, makanya Allah katakan mengira, bukan meyakini. Karena memang bukan keyakinan, bukan sesuatu yang nyata. Mereka mengira harta mereka yang mereka miliki itu dapat mengkekalkan mereka di dunia. Itulah apa yang dipikiran orang-orang kaya, kebanyakannya. Dipikiran orang-orang yang pelit. Kaya pelit maksudnya ya, bukan kaya doang, enggak mesti juga kan.
Mereka dia cari duit terus, habisin waktu habis terus. Mereka kira duit itu segala-galanya dan mereka bisa hidup selama-lamanya di dunia ini. Nah, yang kaya pelit itu ditahan-tahannya. Kalau nggak ditahan, ya berarti orang lain yang nikmati. Ya. Sehingga untuk apa saya kasih ke orang lain, nggak ada manfaatnya. Jelas banget manfaatnya malah di mereka yang memanfaatkan, saya nggak memanfaat sedikit pun. Tapi kalau orang kaya yang gemar sedekah, dermawan, yang beriman, betul-betul beriman, sekarang saya nggak nikmati tapi besok. Tapi pada hakikatnya orang beriman itu ketika sedekah itulah nikmat. Jadi kita tuh kadang-kadang masih belum merasakan sedekah itu kebahagiaan yang hakiki. Coba ada yang pernah merasain belum? Kalau itu masih belum kita rasakan, jadi sedekah itu kebahagiaan yang hakiki. Dalam artian apa? Membahagiakan orang lain itu kebahagiaan yang hakiki. Bukan membahagiakan diri sendiri, iya logikanya iya. Tapi membahagiakan orang lain itulah kebahagiaan yang hakiki. Kalau kita masih belum merasakan statement ini, argumen ini, keyakinan ini, masih belum masuk keimanan kita dalam hati kita. Sedekah itu menjadikan kita bahagia. Kan kita naruh itu nabung lah ya istilahnya. Yang nyimpen siapa? Allah. Wa aqradullah qardan hasanan. Dan ayat ini semisal ini enggak sedikit, banyak. Sehingga yang membedakan antara orang pelit medit dan orang dermawan adalah keimanan tadi kan? Keimanan. Yang mukmin yakin, yang munafik enggak. Yakin maksudnya apa? Ya, orang mukmin, orang kafir, orang munafik mereka ngira tuh hidupnya di sini saja. Orang mukmin sampai besok ada kehidupan setelah kematian, maka mereka mulai sekarang nabung. Nabungnya apa? Sedekah. Itulah titik pentingnya ya, yang sangat-sangat mendasar yang menyebabkan kenapa sedekah itu dikaitkan oleh Allah dan Rasulnya SAW akan keimanan. Karena dia tahu ada kehidupan setelah kematian, maka dia keluarkan. Kalau dia gak yakin, untuk apa saya keluarkan? Rugi. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ini saja yang bisa saya sampaikan di poin pertama. Poin pertama dari bukti keimanan adalah sedekah itu tanda keimanan. Tolong dibuat jadwal. Maka terakhir riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi mengatakan, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Al-ibadu tahta dhilli shadaqatihi. Seluruh hamba-hamba itu pada hari kiamat itu di bawah naungan sedekah-sedekahnya. Di bawah naungan sedekah-sedekahnya. Sampai segitunya Nabi SAW mengatakan, maksudnya sedekah itulah yang akan menyelamatkan seorang pada hari kiamat. Surat Al-Munafiqun ayat 9, 10, 11 yang sering dibacakan beliau. Ya kan? Ya kan? Apa awalannya? Hatta idza jaa ahadumul mautu qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika kematian datang kepada dia, sakaratul maut mau dicabut, ya Allah, tunda kematian aku, tangguhkan berapa menit lah, ila ajalin qarib. Tujuannya apa? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin, agar aku bisa sedekah. Kenapa? Coba perhatikan, kenapa kok yang dipilih si mayit ini, yang mau mati ini, minta ditangguhkan berapa detik, berapa menit, yang dia pilih amalan sedekah? Karena pentingnya sedekah untuk dia, mengubah kehidupan dia di alam itu. Maka yang dia pilih adalah sedekah, bukan sholat, bukan ini dan seterusnya. Karena sedekah adalah cara yang paling simpel untuk mendapatkan kebahagiaan selain itu pada hari kiamat kelak. Seperti itu ya. Saja yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan? Dijadwal ya. Dijadwal gini. Per bulan itu harus ada, kalau enggak bisa seminggu per bulan. Sekali gaji, kalau kita gajian sisihkan 100, gajian 3 juta 100, kasih siapa banyak. Justru ya para ulama menyatakan hadirnya orang-orang miskin di tengah-tengah kita itu nikmat. Kalau semuanya kaya, itu musibah besar. Semuanya kaya raya. Semuanya kaya raya, itu musibah besar. Betul atau tidak? Kenapa?
Kita yang disedekahin? Enggak. Semuanya orang kaya nih. Maka kalau dikatakan semuanya orang kaya, maka setiap orang akan makan duit. Enggak. Misalkan saya orang kaya nih, mau buat rumah. Siapa yang mau bangun? Enggak ada. Punya duit semua kok, ngapain? Kayak saya punya toko, siapa yang mau dijaga? Enggak ada, orang kaya semua. Iya kan? Siapa yang mau nanam padi? Enggak ada, kaya semua. Ngapain capek-capek nanam? Enggak ada yang disuruh-suruh istilahnya. Nah, kehadiran orang miskin ini sebenarnya nikmat. Makanya para ulama mewanti-wanti memperingatkan jangan sampai pada hari kiamat besok menjelang hari kiamat Imam Mahdi muncul semuanya kaya, makmur, maka tidak ada lagi seorang yang akan bisa bersedekah. Pada saat itulah mereka menyesal. Taunya faedah sedekah itu. Kenapa? Enggak ada yang disedekahi, kaya semua. Sehingga mereka enggak dapat pahala sedekah. Kenapa? Enggak ada yang disedekahi. Kas negara full, iya kan? Untuk jihad misalkan full, enggak ada orang miskin juga sama. Pada saat Imam Mahdi nanti semuanya kaya raya, makmur, enggak ada yang bisa kita keluarkan untuk sedekah ke siapapun, karena orang kaya semua. Sehingga kehadiran orang miskin itu bahagia, kebahagiaan atau kenikmatan yang hakiki. Intinya simbiosis mutualisme. Jadi bukan maksudnya kita mengajak kaum muslimin jadi miskin dan menolak kekayaan Intinya kita berusaha semaksimal mungkin menjadi yang terbaik. Kalau Allah takdirkan miskin ya alhamdulillah, kaya juga alhamdulillah. Intinya terakhir ya, bahwasanya faedahnya, hikmahnya adalah kalau kita diberikan pilihan oleh Allah SWT, ditetapkan oleh Allah SWT menjadi orang miskin, alhamdulillah, orang kaya, alhamdulillah. Masing-masing ada ujiannya. Masing-masing ada ranah untuk beramal soleh. Orang kaya diuji dari sisi syukur atau kufur. Paham? Dia bisa gak syukur atau kufurnya? Bisa gak dia bersyukur atau kufur? Orang miskin diuji dari sisi sabar atau tidaknya. Sama-sama pahala. Jangan iri-irian gitu maksudnya. Nikmati saja. Banyak lah ya. Maksudnya tidak ada sesuatu yang menunjukkan Allah zalim kepada miskin, terlalu memberikan banyak kenikmatan kepada orang kaya. Tidak. Allah Maha Adil. Nah, hikmahnya adalah misalkan ini salah satu hikmah ketika yang kita pandang bahwasanya orang miskin itu paling susah, paling terpuruk, paling nggak enak dan seterusnya. Kalau kita mau melihat dari sisi pandang lain dengan kacamata lain, nikmatnya menjadi orang miskin. Kalau orang kaya kan jelas nikmat. Orang miskin itu ternyata banyak nikmatnya dari yang tidak dimiliki oleh orang kaya. Banyak ya, salah satunya khususnya di akhirat. Orang-orang miskin itu masuk duluan di surga, 500 tahun kemudian baru giliran orang-orang kaya. Kita kalau nak ngurus-ngurus apa surat-surat gitu ya, nunggu bermenit-menit aja keselnya luar biasa, berjam-jamnya keselnya luar biasa. Padahal kita punya kenalan orang dalam. Disuruh nunggu Pak ya, nanti lah. Ya Allah, kita punya banyak gawean, pengen tidur, pengen ini, disuruh nunggu. Dan orang kaya besok nunggu 500 tahun, si miskin duluan masuklah surga, masuk. Si kaya 500 tahun kemudian minimal itu bisa, dan bukan setahun, sehari di sana bukan sehari seperti di sini. 500 tahun dikalikan saja. Itu setiap per rupiah akan ditanya. Ya, kalau dia orang kaya yang soleh, insya Allah cepat. Ya, tetap nikmat. Maksudnya diberikan kemudahan. Mana duit kau? Sedekah habis semua. Nah, udah masuklah. Ada kemungkinan seperti itu. Tapi duit kau pakai apa? Pakai ini jalan-jalan untuk beli ini, beli itu, beli ini. Oh, langsung dia. Detailnya pertanyaan Allah itu adab. Detailnya pertanyaan Allah itu adab dalam hadis Sahih Bukhari. Detail perinciannya itu adab. Datang dari dinas keuangan misalkan ngecek kas kita misalkan. Kita dapat bantuan dicek. Ini mana 1.000 ini kemana? 5.000 ini kemana? Ini kemana? Itu sakit kan? Takut kan? Nah, seperti itu kira-kira, lebih menyakitkan lagi. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Kayaknya sampai sini saja ya. Sudah terlalu malam ya, panjang. Tidak ada. Oh ya, silakan pertanyaan.
Baik, bagus. Perbedaan sedekah dan infak. Sedekah itu kata umum, mencakup zakat, mencakup infak, nafkah istilahnya, mencakup wakaf, mencakup hibah, mencakup apa lagi yang semisalnya ketika orang memberikan sesuatu itu kata umumnya sedekah. Kata khususnya zakat, nah, yang kita maksudkan tiap tahun itu. Kata khususnya lagi infak dalam tanda dalam tanda kurung nafkah. Infak itu adalah nafkah. Nah, nafkah atau infak itu adalah dia mensedekahkan, itu bahasa saya mensedekahkan saja ya, kepada orang-orang yang wajib dia sedekahkan. Siapa? Istrinya, anaknya, adik-adiknya, orang tuanya, yang wajib-wajib. Itu yang disebut dengan nafkah atau infak. Jadi sebenarnya tidak ada yang intinya sama semua sebenarnya. Zakat ya sedekah, sedekah ya zakat, nafkah atau infak ya sama semua pada dasar sama semua. Makanya Allah menggunakan kata sedekah untuk memaknai infak. Allah juga mengatakan wa anfiqu. Ya, wa anfiqu berinfaklah, ya maksudnya sedekahlah. Tapi kalau ditarik makna khusus, infak ini adalah apa? Kepada orang yang wajib kita sedekahkan. Itu nafkah atau infak. Ya. Kontoro. Nanti sebelum itu kan masih ada hisapannya. Hisapan ini dosa mana ini sebelum kita masuk ke Islam. Terus Dosa yang mana yang dia? Kalau tadi dosa negara muslim yang saling menjalani. Iya. Bagus, Pak. Yang dosa sebelum masuk ke Islam. Ya. Kalau dihisab itu dosa-dosa secara umum atau amalan-amalan secara umum. Ya, secara umum. Makanya faman thaqulat mawazinu. Maka barang siapa yang amal kebaikannya lebih berat, fa ummuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau yang ringan kebaikannya itu hisab, timbangan-timbangan secara umum. Total keseluruhan kebaikan berapa, total keseluruhan keburukan berapa. Nah, disitulah penentuannya. Ketika dosa-dosa kita fokusnya ke dosa ya. Ketika dosa-dosa tersebut kaitannya dengan Allah, cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa ini bisa jadi secara cuma-cuma, maksudnya langsung Allah ampuni gitu. Atau memang Allah sulitkan perjalanan dia, itu juga salah satu cara Allah mengampuni untuk menghapus dosa-dosa yang dia miliki yang sudah ditimbang tadi. Adapun dosa-dosa sesama makhluk, sesama hamba ya pada saat itu. Seperti itu. Khususnya pelepasannya, maksudnya dibersihkannya dosa-dosa hak antar sama makhluk ya ketika kontoro tadi seantara kaum mukminin. Kalau selain orang-orang beriman ya sebelum-sebelumnya sudah ditunaikan. Ini ya sudah dibersihkan dosa-dosa antar, misalkan kita pernah mendolimi orang-orang kafir misalkan. Hak orang kafir kita dolimi. Tapi dia tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari bayaran kita pada hari kiamat. Intinya kita mendapatkan adab pada saat itu sebelum dikontoro. Ini hak sesama makhluk tapi khusus untuk orang-orang kafir yang Allah tidak tegakkan di kontoro, karena kontoro khusus orang beriman. Seperti itu. Nah, jadi dihisab itu secara umum. Secara umum. Nah, cara Allah SWT menghapus dosa-dosa hak kaitannya dengan hak Allah, ya cara Allah tiba-tiba Allah ampuni bisa.